Pada tanggal 29 November 2003, Inspektur Mansur, seorang detektif veteran dari Polres Bantul, menerima sebuah laporan yang sulit dipercaya. Seorang pencuri yang menyelinap ke gudang gula Jawa untuk mencuri tuak, justru menemukan kerangka manusia di dalam sebuah gentong tanah liat. Ingatan Inspektur Mansur segera melesat kembali ke sebuah kasus orang hilang 10 tahun lalu yang berakhir dengan begitu janggal. Musim kemarau tahun 1993, seorang istri bernama Juminten menghilang tanpa jejak. Anehnya, sang suami, Basuki, baru melaporkan kepergian istrinya setelah 11 hari berlalu. Para tetangga yang sinis saat itu hanya bergunjing, untuk apa mencari istri yang kabur dengan laki-laki lain? Kala itu, meski ada kecurigaan, tidak ada bukti kejahatan sedikit pun. Kasus yang lolos dari genggaman itu kini kembali setelah 1 dekade, bersama aroma nira busuk yang menyengat. Hasil autopsi mengungkap fakta yang mengguncang. Ada kemungkinan besar korban masih hidup saat dimasukkan ke dalam gentong itu. Suara apa yang terakhir kali ia dengar saat perlahan-lahan lenyap ditelan kegelapan? Sebuah kejahatan mengerikan yang terjadi di bawah atap rumah yang sama. Hari ini, kita akan mencoba mendengarkan suara arwah Juminten yang akhirnya terdengar setelah 10 tahun terbungkam. Siapakah sebenarnya pelaku yang selama 1 dekade ini bisa makan, tidur, dan menjalani hidup seolah tak terjadi apa-apa di samping jasad korbannya? Kisah hari itu dimulai sekarang. Malam tanggal 28 November 2003, sekitar pukul 11 malam, angin musim kemarau yang dingin berembus kencang di Desa Maron, Bantul, Yogyakarta. Sesosok bayangan hitam bergerak lincah di bawah dinding tinggi pabrik gula Jawa 3 generasi. Dia adalah Slamet, seorang pemabuk berusia 58 tahun yang cukup dikenal di kampung itu. Sambil meraba-raba celah di dinding, Slamet menjilat bibirnya. Cih, utangku di warung Bok Darmi sudah 150.000. Segelas tuak manis dari sini anggap saja bonus, gumamnya. Slamet berdehem. Lalu dengan satu hentakan, ia memanjat dinding dan mendarat dengan suara gedebuk di halaman gudang. Pabrik gula Jawa 3 generasi, sesuai namanya, adalah usaha turun-temurun yang terkenal dengan kualitas gulanya di seluruh Bantul. Slamet mengeluarkan senter butut dari sakunya dan mendorong pintu gudang yang terbuat dari kayu jati tebal. Kriet! Suara engsel berkarat membuatnya terlonjak dan menoleh ke sekeliling. Siapa di sana? Ah, tidak ada siapa-siapa. Untunglah Bu Karsi, si nenek pemilik. Pendengarannya sudah tidak tajam lagi. Syukurlah, tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Dari celah pintu yang terbuka, aroma asam nira yang difermentasi menguar lembut. Sambil menyorotkan senternya ke segala penjuru, Slamet melangkah lebih dalam ke gudang yang gelap. Di tengah ruangan, berjejer rapi gentong-gentong tanah liat besar yang diikat dengan kain merah. Di sudut paling gelap dan lembab, 3 gentong raksasa ditumpuk menjadi 1. Slamet menatap tumpukan gentong itu dan mengernyitkan dahi. Loh, bukannya itu gentong yang kata Bu Karsi tidak boleh disentuh siapapun? Katanya keramat. Bu Karsi, pemilik pabrik, memang selalu merawat tumpukan gentong itu seperti benda pusaka. Ia berkata bahwa itu adalah gula sepuh peninggalan almarhum suaminya, dan hanya akan dibuka pada saat-saat istimewa seperti kenduri. Sambil menyeka air liur di sudut bibirnya, Slamet mendekati tumpukan gentong itu. Tuak yang diperam lama pasti lebih mantap. Aku sicip sedikit saja. Nenek tua itu tidak akan tahu. Slamet menggigit senternya, lalu dengan suara menggeram, ia mulai mendorong gentong paling atas. Setelah menurunkan gentong pertama ke lantai, ia mengerahkan sisa tenaganya untuk menggeser gentong kedua. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya tersengal. Hah, minum tuak seteguk saja susahnya begini. Akhirnya, gentong raksasa yang berada di paling bawah pun terlihat. Slamet menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dan meraih tutup gentong yang terbuat dari kayu. Dadanya berdebar penuh harap. Ayo kita cicipi. Tuak legendaris macam apa ini? Begitu tutup dibuka, pelak. Bau busuk yang luar biasa menyengat menusuk hidungnya. Ini bukan aroma tuak,
melainkan seperti bau makanan busuk, atau lebih parah lagi, bau comberan yang membuat mual. Sambil menutup hidung, Slamet meringis. Huek, bau apa ini? Masak tuaknya sudah basi? Slamet mengambil senter dari mulutnya dan menyorotkannya jauh ke dalam gentong. Cairan di dalamnya sudah hampir mengering, hanya menyisakan genangan keruh di dasar. Dan di dalam genangan itu, ada sesuatu yang meringkuk. Slamet mengucek matanya dan mendekatkan wajahnya sekali lagi. Apa itu? Kok warnanya keputihan? Itu adalah tulang. Kerangka manusia dalam posisi jongkok, seolah pasrah di dalam gentong. Rongga matanya yang kosong menatap lurus ke arah Slamet. Mata Slamet terbelalak seolah mau copot. Waa. Oh, orang. Tulang manusia. Slamet berteriak histeris dan terjengkang ke belakang. Senternya jatuh dan menggelinding di lantai. Cahayanya menari-nari liar di dinding gudang. Tanpa peduli sandalnya yang terlepas, Slamet merangkak, lalu bangkit dan berlari tunggang langgang. Tolong! Ada hantu! Hantu! Slamet melompati dinding dan kabur dari gudang itu secepat kilat. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat dan menyembunyikan diri di bawah selimut. Ia meraih sisa botol ciu di dapur dan menenggaknya habis, tetapi tubuhnya tak berhenti gemetar. Ciu tumpah dari dagunya, membasahi bajunya. Aduh, mati aku, mati aku. Apa itu tadi? Ya Tuhan, apa itu? Semalaman, Slamet tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka sambil gemetar ketakutan. Ia bingung, karena ia menemukan benda itu saat sedang mencuri. Ia malu untuk melapor. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, kerangka yang meringkuk itu seolah menatapnya dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Ah, persetan. Lebih baik diborgol polisi daripada kesurupan hantu. Keesokan paginya, dengan wajah pucat pasi dan mata cekung, Slamet berjalan terhuyung-huyung membuka pintu polsek terdekat. Pukul 9 pagi, 29 November, para detektif dari Polres Bantul tiba di lokasi. Di sana ada Inspektur Mansur, detektif veteran berusia 52 tahun, dan rekannya yang lebih muda, Brigadir Bambang, 34 tahun. Keduanya melewati garis polisi berwarna kuning dan memasuki gudang. Tim forensik berseragam putih sudah sibuk bekerja di sekitar gentong. Pak Mansur, kami sudah menunggu, kata salah seorang anggota tim forensik sambil menurunkan maskernya. Wajahnya tampak sangat serius. Seperti laporan, ini adalah kerangka seorang wanita. Tidak ada kerusakan berarti. Seluruh tulangnya lengkap. Mansur mengenakan sarung tangan dan menunduk untuk mengintip ke dalam gentong. Di samping kerangka yang meringkuk itu, tergeletak sepasang sandal karet yang sudah lapuk dan hancur. Mansur berdecak sambil bergumam. Terkurung di tempat sesempit ini. Betapa menderitanya dia. Bambang, sambil membuka buku catatannya, bertanya, "Senior, siapa pemilik yang bertanggung jawab atas gentong ini? Kita harus memeriksanya." Mansur menatap langit-langit gudang yang berdebu, tenggelam dalam pikirannya. Dari tumpukan ingatan yang usang, sebuah kenangan pahit 10 tahun lalu muncul ke permukaan. Pemiliknya seorang wanita bernama Bu Karsih. Seharusnya sekarang usianya 71 tahun. Nenek yang terkenal galak dan sulit diajak bicara. Agustus 1993, menantu kedua dari keluarga pemilik pabrik ini, Juminten, dilaporkan menghilang seperti ditelan bumi. Saat itu Juminten berusia 32 tahun, dan Mansur masih seorang detektif muda yang penuh semangat. Ia ingat betul bagaimana mertua korban, Bu Karsih, dengan wajah dingin berkata, "Pak Polisi, menantu saya itu kabur dengan laki-laki lain. Tidak usah dicari." Bahkan suaminya sendiri mengangguk dan mengatakan hal yang sama, membuat polisi menutup kasus itu sebagai masalah rumah tangga biasa. Mansur menatap sandal lapuk di dalam gentong sambil mengepalkan tangannya. Seandainya waktu itu aku menggali lebih dalam, wanita sesederhana itu tidak mungkin selingkuh. Bambang melihat ekspresi tegang seniornya dan bertanya hati-hati. Senior kenal dengannya. Apakah ada dugaan?
Mansur mengangguk singkat sambil menghela napas. Kasus orang hilang 10 tahun lalu. Minta tim forensik mencocokkan catatan gigi korban. 9 dari 10. Ini pasti jasad Juminten. Tanggal 3 Desember, hasil autopsi terperinci dari laboratorium forensik tiba. Identitas kerangka itu, seperti yang diduga, terkonfirmasi sebagai Juminten. Bambang berlari menghampiri Mansur dengan laporan di tangan. Pak Inspektur, perkiraan penyebab kematian adalah asfiksia atau kehabisan napas. Selain itu, ada retakan dalam di bagian belakang tengkorak, seperti bekas pukulan benda tumpul. Ini berarti, korban dipukul di kepala hingga pingsan, lalu dimasukkan hidup-hidup ke dalam gentong kedap udara hingga perlahan-lahan kehabisan napas. Mansur segera memerintahkan pemanggilan Bu Karsi sebagai saksi. Karsi, sambil bertumpu pada tongkat, berjalan perlahan memasuki ruang interogasi. Rambutnya yang sudah memutih disanggul rapi. Begitu duduk, wanita tua itu mengetukkan tongkatnya ke lantai. Pak Polisi, panggil-panggil saya ini ada apa? Saya ini sudah lebih dari 70 tahun, tahu. Mansur menatap Karsi dengan pandangan tak goyah. Ibu, kenapa jasad menantu Anda, Juminten, ditemukan di dalam gentong yang katanya sangat Anda istimewakan? Karsi tertawa kering seolah tak percaya. Lalu tiba-tiba ia mulai menangis tersedu-sedu. Menantu yang kabur 10 tahun lalu kenapa bisa ada di dalam gentong pusaka kami? Saya juga kaget bukan main Pak. Rasanya seperti kena guna-guna. Karsi menyeka air matanya dengan punggung tangannya yang keriput. Lalu suaranya meninggi. Aduh, apa sekali nasib keluarga kami. Aib, wanita itu, waktu hidup menyusahkan. Mati pun masih mencoreng nama baik keluarga. Suaranya lebih terdengar seperti amarah dan kejengkelan daripada kesedihan. Mansur hanya diam mengamati sandiwara Karsi, lalu berkata dengan dingin, Ibu, hentikan sandiwaranya. Apa Anda mau bilang kalau menantu Anda masuk sendiri ke dalam gentong, menutupnya dari dalam, lalu meninggal? Sore harinya, putri korban, Yulia, datang ke kantor polisi dengan napas terengah-engah, masih mengenakan seragam sekolah. Ia langsung datang setelah dihubungi ayahnya. Yulia kini berusia 17 tahun, kelas 2 SMA. Selama 10 tahun, telinganya sudah kebal mendengar kalimat kejam yang terus diulang-ulang. Ibumu itu meninggalkanmu demi laki-laki lain. Dia wanita gampangan. Yulia berhenti mendadak di tengah koridor kantor polisi. Ayah. Di ujung koridor, neneknya, Bu Karsi, dan ayahnya, Basuki, duduk berdampingan di sebuah kursi panjang. Karsi menggenggam erat tangan Basuki sambil berbisik dengan suara rendah. Basuki, dengarkan baik-baik. Ini masalah internal keluarga kita. Jangan bicara macam-macam pada polisi. Kamu mengerti? Basuki, dengan ekspresi takut, hanya mengangguk sambil menghindari tatapan ibunya. Iya, Bu. Saya mengerti. Karsi mencengkeram tangan anaknya sekali lagi. Jaga bicaramu. Kita harus tetap hidup untuk bisa mengurus mereka yang sudah tiada. Yulia menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan sambil menggigit bibirnya. Ibunya meninggal secara mengenaskan, tetapi neneknya hanya khawatir tentang aib keluarga, dan ayahnya hanya bisa menuruti perintah neneknya. Tanpa sadar, kedua tangan Yulia gemetar, terkepal erat. Ibu tidak kabur. Ibu dibunuh. Di seberang koridor, Inspektur Mansur juga menyilangkan tangan sambil mengamati pemandangan ganjil itu. Tanggal 5 Desember, Inspektur Mansur mengurung diri di ruang arsip Polres Bantul yang pengap. Ia mengeluarkan berkas penyelidikan lama dari tahun 1993, saat Juminten dilaporkan hilang, dan menebarkannya di atas meja. Bau debu yang menyengat menusuk hidungnya. Mansur memasang kacamatanya dan memeriksa lembar demi lembar dokumen yang sudah menguning. Coba kita lihat. 18 Agustus, pelapor adalah suami, Basuki. Tapi, saksi terakhir melihat Juminten pada malam tanggal 7 Agustus. Istri menghilang, tetapi suami butuh 11 hari untuk melapor.
Mansur melingkari tanggal itu dengan pulpen merah. 11 hari. Apa yang dia lakukan selama 11 hari sementara istrinya tidak ada di rumah? Membaca lebih lanjut, kening Mansur berkerut dalam. Kesaksian mertua, Bu Karsih. Tertulis dengan sangat percaya diri. Pak Polisi, menantu saya kabur dengan laki-laki lain. Saya rasa tidak perlu dicari. Kesaksian Basuki pun sama persis. Istri saya sering mengeluh karena menikah dengan keluarga miskin dan sudah sering bilang ingin pergi dari rumah. Mansur menutup berkas itu sambil menghela napas panjang. 10 tahun lalu, karena terlalu mudah percaya, Mansur menelan mentah-mentah semua perkataan itu. Kasus rumah tangga biasa, ya? Bodoh sekali aku dulu. Mansur menendang kursinya, bangkit, dan berteriak keluar ruangan. Bambang, siapkan mobil, kita ke Desa Maron. Kita harus bicara dengan warga. Kedua detektif itu tiba di Desa Maron dan mulai melakukan penyelidikan. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah rumah kepala desa, Pak Harjo, yang tahu seluk-beluk desa luar dalam. Pak Harjo, 76 tahun, sedang duduk di teras sambil menikmati rokok kreteknya. Soal Juminten, ya? Aduh. Kalau ingat nasib menantu keluarga Karsih itu, sampai sekarang dada saya masih sesak. Kasihan sekali anak itu. Mansur duduk di tepi teras. Kasihan bagaimana, Pak Kades? Kami dengar dia diperlakukan tidak baik oleh mertuanya. Pak Harjo berdecak sambil menggelengkan kepala. Bukan tidak baik lagi, Pak. Kejam. Bu Karsih itu bahkan tidak memberi Juminten kamar sendiri, tidurnya di gudang. Pukul 4 pagi sudah harus bangun mengurus pabrik gula. Makannya pun sisa-sisa. Pembantu saja tidak diperlakukan sekejam itu. Bambang mencatat dengan cepat sambil membelalakan mata. Ya ampun. Di zaman sekarang masih ada perlakuan mertua seperti itu? Pak Harjo menatap pegunungan di kejauhan. Meski begitu, Juminten tetap sabar. Dia bilang, dia bertahan hidup hanya demi putrinya, Yulia. Ibu seperti itu mana mungkin tega meninggalkan anaknya. Omong kosong. Kedua detektif meninggalkan rumah Pak Kades dan menuju sebuah warung tua di pintu masuk desa. Pemiliknya Mbok Darmi, 68 tahun, terkenal sebagai biang gosip. Sambil bersandar di meja kasir, Mbok Darmi menatap kedua detektif dengan penuh rasa ingin tahu. Tentang Juminten? Oh, saya dengar beberapa hari sebelum dia hilang. Dia menjual sawah warisan dari orang tuanya. Mata Mansur berbinar. Menjual sawah? Tanpa sepengetahuan mertuanya? Mbok Darmi menoleh ke kanan kiri, lalu berbisik. Bukan cuma tanpa sepengetahuan, gosipnya. Uang hasil penjualan itu dirampas semua oleh mertuanya, Bu Karsih. Jumlahnya besar sekali. Katanya sekitar 80 juta rupiah. Mansur dan Bambang saling berpandangan. 80 juta rupiah. Pada tahun 1993, itu adalah uang yang sangat besar cukup untuk membeli rumah dan tanah di Jakarta. Bambang, segera kembali ke kantor dan periksa catatan bank. Ini mencurigakan. Kembali ke kantor polisi, Bambang melewatkan makan siangnya untuk menelusuri catatan keuangan koperasi desa. Tak lama kemudian, sambil melambaikan selembar kertas, ia berlari ke meja Mansur. Senior, ketemu. Bingo. Bambang meletakkan hasil cetakan itu di meja. 22 Juli 1993, dari rekening atas nama Juminten, ditarik uang sejumlah 80 juta rupiah, seluruh saldonya. Mansur memasang kacamata bacanya dan menatap kertas itu lekat-lekat. Dan di hari yang sama, masuk uang 80 juta rupiah ke rekening atas nama Karsih. Tanggal dan jumlahnya sama persis. Bambang menambahkan dengan suara bersemangat. Benar. Uang ditarik pukul 10.00 pagi dan disetor pukul 10.05. Ini sudah pasti. Mansur bersandar di kursinya. Gambaran bagaimana uang menantunya berpindah ke rekening mertuanya dalam sekejap menjadi jelas. Apakah dia memberikannya sukarela atau dirampas paksa? Kita harus mendengarnya langsung dari mulut yang bersangkutan. Panggil Karsih sekali lagi. Karsih dipanggil kembali untuk diinterogasi.
Seperti sebelumnya, ia duduk dengan tenang, meletakkan tongkatnya di samping dan kedua tangannya di atas lutut. Mansur menyodorkan salinan rekening koran ke hadapannya. Ibu, pada 22 Juli 1993, Anda menerima 80 juta rupiah dari menantu Anda, Juminten. Uang ini untuk apa? Tanpa mengubah ekspresi, Karsi menjawab dengan tenang. Oh, itu? Juminten sendiri yang menitipkannya pada saya. Katanya, dia minta mertuanya yang mengelola uangnya. Mansur tertawa sinis. Mertua yang memperlakukannya begitu kejam, dipercaya untuk menyimpan uang. Kenapa? Waktu itu mau ada kenduri untuk almarhum suami saya. Butuh biaya besar. Lagi pula, menantu saya masih muda. Kalau pegang uang banyak nanti boros. Jadi saya bilang, biar saya yang simpan. Mansur menyipitkan mata, mengamati ekspresi Karsi. Lalu, di mana uang 80 juta itu sekarang? Sudah dikembalikan pada Juminten. Karsi terdiam sejenak, lalu memanyunkan bibirnya. Waktu dia mau kabur, dia bilang mau mengambil uang itu, tapi tidak pernah datang. Bukan saya yang merampasnya, tapi dia yang tidak mengambilnya. Ibu, secara logika ini tidak masuk akal. Orang yang mau kabur, masak meninggalkan seluruh hartanya 80 juta rupiah di rekening mertuanya dan pergi dengan tangan kosong. Karsi mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan membuang muka. Mana saya tahu, mungkin dia sudah gila lalu kabur begitu saja. Yang kabur kan dia, bukan saya. Jangan salahkan saya. Mansur tidak mendesaknya lebih jauh dan membiarkan Karsi pulang. Saat ini, yang ia miliki hanya kecurigaan. Belum ada bukti kuat untuk memaksanya mengaku. Keesokan harinya, kedua detektif berhasil menemukan seorang kuli harian yang dulu bekerja di pabrik 3 generasi, bernama Tarno. Pria itu tampak sangat ketakutan saat berhadapan dengan polisi. Sambil menunduk dalam-dalam, Tarno berbicara dengan suara nyaris tak terdengar. Sepertinya, malam saat Mbak Juminten hilang, saya dengar ada suara aneh dari arah gudang. Mansur mencondongkan tubuhnya. Suara apa? Seperti teriakan. Tarno tampak gelisah. Saya tidak begitu jelas, Pak. Saya dengar suara gedebuk dan suara rintihan pelan. Tapi saya takut untuk memeriksanya. Saya kira cuma suara anjing berkelahi. Mansur menatap Tarno yang ketakutan dan instingnya berkata, orang ini tahu lebih banyak, tapi ia takut pada Karsi dan memilih diam. Selanjutnya, mereka menemui Yati, menantu dari anak pertama Karsi yang sudah meninggal. Yati, 48 tahun, tetap tinggal di rumah mertuanya bahkan setelah suaminya wafat pada tahun 1991. Di hadapan para detektif, Yati menggosok-gosokkan tangannya dengan cemas. Saya dan Juminten dulu akrab. Kami saling mendukung satu sama lain. Mansur langsung bertanya tajam, benarkah mertua Anda, Bu Karsi, sering berlaku kasar pada Juminten, sampai memukul? Yati ragu sejenak, lalu mengangguk dengan sedih. Itu, benar. Ibu mertua memang agak keras. Tapi, beliau bukan orang yang tega membunuh. Tidak mungkin. Mata Yati bergetar hebat. Mansur tahu, wanita ini sedang mencoba membela mertuanya, tetapi hatinya sendiri ragu. Beberapa hari kemudian, Yulia, putri korban, datang lagi ke kantor polisi. Sambil duduk di hadapan Inspektur Mansur, dengan suara bergetar, ia menceritakan sebuah kenangan yang terpendam. Pak Detektif, beberapa hari sebelum ibu menghilang, tengah malam saya haus dan terbangun. Saya lihat ibu sedang berkemas di sudut kamar. Mansur membuka catatannya. Berkemas? Memasukkan baju? Mata Yulia memerah saat ia mengangguk. Iya. Ibu menangis. Saya kaget dan bertanya, ibu mau kemana? Yulia menyeka air matanya yang mulai mengalir. Ibu memeluk saya erat dan berkata, Yulia, kita pergi dari sini ya. Ibu dan kamu akan pergi ke tempat yang lebih baik. Mansur terdiam, menatap mata Yulia yang basah.
Wanita yang dituduh selingkuh dan kabur, ternyata berencana membawa putrinya. Yulia berkata dengan nada getir. Setelah itu, setiap kali saya bertanya pada nenek tentang ibu, beliau selalu membentak, "Jangan sebut-sebut nama perempuan itu." Jadi saya tidak berani bertanya lagi. Ibu tidak meninggalkan saya, Pak. Setelah Yulia pergi, Mansur menulis 3 poin di buku catatannya dengan penekanan. Jika Juminten benar-benar menitipkan uang, mengapa ia kabur dengan tangan kosong? Jika ia berniat kabur, mengapa ia mengajak putrinya? Jika jasadnya ada di dalam rumahnya sendiri, mungkinkah ini perbuatan orang luar? Mansur menutup catatannya. Ini bukan kasus kabur. Ini adalah pembunuhan terhadap seseorang yang mencoba melarikan diri. Tanggal 8 Desember, Inspektur Mansur melacak aliran uang 80 juta rupiah yang diterima Karsih. Bambang, uang sebesar itu tidak mungkin hanya mengendap di rekening nenek Karsih. Pasti ada alirannya. Atas perintah Mansur, Bambang kembali memeriksa catatan keuangan semalaman. Keesokan paginya, dengan mata merah, ia berlari ke meja Mansur. "Senior, bingo, saya temukan catatannya. 25 Juli 1993, dari rekening Bu Karsih, uang 80 juta rupiah ditarik seluruhnya." Mansur memasang kacamatanya. Uang masuk tanggal 22 Juli, ditarik tanggal 25 Juli. Hanya dalam 3 hari, seluruhnya ditarik. Ditarik tunai, jadi tidak terlacak kemana perginya. Mansur mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Uang besar yang diterima dari menantu, dicairkan dalam 3 hari. Kemungkinan besar digunakan untuk menutupi lubang darurat. 80 juta. Lubang apa yang bisa menelan uang sebanyak itu dalam 3 hari? Mansur menulis silsilah keluarga Karsih di papan tulis. Karsih memiliki 3 anak laki-laki. Anak sulung sudah meninggal. Anak kedua adalah Basuki, suami korban, dan si bungsu, Teguh. Pada tahun 1993 berusia 29 tahun. Mansur melingkari nama Teguh dengan spidol merah. "Bambang, selidiki si bungsu ini. Apa yang dia lakukan pada tahun 1993? Bambang segera pergi dan kembali beberapa jam kemudian dengan napas terengah-engah. "Pak Inspektur, Teguh pada tahun 1993 membuka usaha distributor alat-alat pertanian secara besar-besaran. Tapi usahanya bangkrut total dan ia terlilit utang." "Utang berapa?" "Dia meminjam 80 juta rupiah dari seorang rentenir terkenal di Bantul." Mata Mansur berbinar. 80 juta. Jumlahnya sama persis. Bambang mengangguk. "Dan utang ini lunas dibayar pada tanggal 28 Juli 1993. Mansur mengetuk-ngetuk meja. Tanggal 25 Juli, Karsih menarik uang. 3 hari kemudian, 28 Juli, utang si bungsu lunas. Semua petunjuk mengarah ke satu titik. Rentenir itu, apakah masih ada di Bantul? "Masih, Pak. Dia punya toko gadai sebagai kedok. Kita temui si bungsu dulu." "Dia sekarang tinggal di mana?" "Di Sleman, Pak." Mansur dan Bambang meluncur ke Sleman. Teguh sekarang memiliki sebuah bengkel reparasi alat pertanian yang sederhana. Pria berusia 39 tahun itu tampak sangat tegang melihat kedatangan polisi. "Ada apa ya, Pak?" "Saya tidak pernah berurusan dengan hukum." Mansur bertanya dengan santai. "Mas Teguh, kami hanya ingin bertanya sedikit tentang 10 tahun lalu. Tahun 1993. Anda punya utang, kan?" Wajah Teguh langsung pucat. "Iya. Waktu itu usaha saya gagal. Tapi itu kan sudah lama. Uang 80 juta yang Anda pakai untuk melunasi utang. Dari siapa? Bukan dari usaha Anda sendiri, kan?" Teguh menelan ludah. Dari Ibu. Ibu bilang, beliau tidak tega melihat anak bungsunya bangkrut." Mansur melangkah lebih dekat. "Anda tahu uang itu dari mana?" "Itu bukan uang simpanan ibu Anda." Teguh menggeleng keras. "Ibu bilang itu uangnya sendiri. Saya kira beliau menjual tanah atau apa."
Saya sama sekali tidak tahu kalau itu uang kakak ipar saya. Mansur menatap mata Teguh yang gelisah. Anda benar-benar tidak tahu? Seandainya Anda tahu itu uang kakak ipar Anda, apa Anda tetap akan menerimanya? Tentu saja tidak. Mana mungkin saya terima kalau saya tahu? Saya tahu betul betapa susahnya hidup kakak ipar saya setelah kakak saya meninggal. Teguh berkata dengan nada menyesal. Baiklah, tanggal 7 Agustus 1993. Malam saat kakak ipar Anda menghilang. Anda ada di mana? Teguh mengerutkan kening. 7 Agustus. Oh, hari itu saya sedang ada acara perjodohan di kota Yogyakarta, di sebuah kafe di Malioboro. Saya tidak ingat nama wanitanya, tapi maomblangnya saya kenal baik, namanya Bu Lastri. Mansur memberi isyarat pada Bambang, yang segera mencatatnya. Kembali ke kantor, Bambang langsung menelepon Bu Lastri untuk memeriksa alibi Teguh. Tak lama, ia meletakkan telepon. Pak Inspektur, saya sudah bicara dengan Bu Lastri. Beliau ingat betul tanggal itu karena itu adalah hari ulang tahunnya. Beliau bilang, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, beliau bersama Teguh. Setelah perjodohan, mereka bahkan makan malam bersama. Teguh memiliki alibi yang kuat. Tetapi Mansur tidak menghapus namanya dari papan tulis. Alibinya kuat, tapi motifnya sangat besar. Jika kakak iparnya menuntut uangnya kembali, perjodohannya bisa batal dan aibnya terbongkar. Mansur kembali ke desa Maron dan menemui Yati, menantu sulung itu lagi. Yati yang sedang membersihkan tauge di dapur terkejut melihat kedatangan detektif. Bu Yati, sebelumnya Anda hanya bilang akrab dengan Juminten. Apa ada hal lain yang Anda ingat? Yati ragu-ragu, tapi akhirnya membuka mulut. Sebenarnya, beberapa hari sebelum Juminten menghilang, dia bertengkar hebat dengan ibu mertua. Telinga Mansur menajam. Bertengkar? Soal apa? Yati menoleh ke sekeliling, lalu berbisik. Dia mati-matian menuntut uangnya kembali. Dia berteriak, "Kembalikan uang saya. Saya akan pergi dari sini dengan uang itu." Saya baru pertama kali melihat Juminten seberani itu. Pergi dari sini? Maksudnya meninggalkan rumah? Iya. Dia bilang, dengan uang itu dia akan menyewa kontrakan di kota dan hidup berdua dengan Yulia. Dia berencana pisah rumah. Rencana pisah rumah. Mansur teringat ucapan Yulia beberapa hari lalu. Ibu bilang, "Kita akan pergi ke tempat yang lebih baik." Ucapan itu cocok sekali. Juminten bukan sekadar ingin pergi, tapi mencoba melarikan diri untuk memulai hidup baru bersama putrinya. Mansur melanjutkan penyelidikan di desa dan menemukan satu fakta lagi dari para lansia di balai desa. Beberapa hari sebelum Juminten hilang, Bu Karsi sudah koar-koar ke seluruh kampung. "Menantu saya itu selingkuh. Tingkahnya aneh. Sebentar lagi pasti ada kejadian." Menyebarkan rumor bahwa menantunya selingkuh sebelum dia menghilang. Ini jelas merupakan persiapan alibi yang terencana. Mansur kembali ke kantor polisi dan berdiri di depan papan tulis. Ia menempelkan 3 foto tersangka. Bu Karsi, mertua, motif uang dan tidak ingin kehilangan cucu. Persiapan alibi yang matang. Teguh, adik, ipar. Motif uang bisa terbongkar dan perjodohan batal. Tapi alibinya terlalu sempurna. Pria selingkuhan. Kemungkinan besar hanya karangan Karsi, tapi tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Mansur menutup spidolnya. Pada akhirnya, 80 juta rupiah ini yang membunuh orang. Uang memang menakutkan. 12 Desember. Angin musim kemarau yang dingin menusuk tulang. Inspektur Mansur memanggil kembali Tarno, si kuli harian. Tarno adalah orang yang selama 10 tahun ini bertugas mengangkut dan mengantar gentong-gentong dari pabrik, dan pada interogasi pertama, bicaranya sangat tidak jelas. Mansur menekan Tarno di sebuah ruang interogasi sempit. Tarno duduk gelisah, kedua tangannya yang kasar dan kapalan diletakkan di atas lutut, gemetar hebat. Mansur menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Tarno, kerangka manusia sudah ditemukan.
Anda tidak bisa menyembunyikannya lagi. Malam itu, apa yang Anda lihat? Tarno menggigit bibirnya, menunduk dalam, tak bisa berkata-kata. Mansur mencondongkan tubuhnya. Kalau Anda bicara sekarang, Anda adalah saksi kunci. Tapi kalau Anda terus diam, Anda bisa dianggap ikut menyembunyikan bukti dan menjadi kaki tangan pelaku. Pilih mana? Bahu Tarno tersentak. Akhirnya, sambil mengusap wajahnya kasar, ia mulai bicara. Pak Detektif, sebenarnya malam itu, pekerjaan saya mengangkut gentong selesai larut, jadi saya tidak bisa pulang dan menumpang tidur di gudang sebelah. Lanjutkan, sekitar jam 10 malam. Saya mau buang air kecil, jadi saya keluar dan merokok sebentar di sudut halaman. Tarno menelan ludah. Dari arah gudang, saya dengar suara perempuan. Suaranya melengking. Apa yang dia katakan? Tidak begitu jelas. Tapi saya dengar teriakan soal uang. Uang. Seperti jeritan. Lalu, ada suara wanita yang lebih tua membentak. Mata Mansur menajam. Wanita tua. Siapa? Tarno menoleh ke kanan kiri, lalu berbisik, Bu Karsih. Saya yakin itu suara beliau. Nada bicaranya sama persis seperti kalau sedang marah. Lalu, apakah pertengkaran itu selesai? Wajah Tarno pucat pasi. Tidak. Terdengar suara tumpul. Gedebuk. Seperti ada benda berat yang terbanting. Lalu jeritan pendek. Dan setelah itu, sunyi senyap. Anda tidak masuk untuk memeriksa? Tarno menggeleng keras. Saya takut, Pak. Kalau ikut campur urusan keluarga orang, saya bisa kehilangan pekerjaan. Saya langsung lari kembali ke gudang. Tarno menutupi wajahnya dengan kedua tangan, diliputi rasa bersalah. Keesokan paginya, subuh-subuh Bu Karsih datang menemui saya. Tatapannya sangat menakutkan. Apa yang dia katakan? Tarno, semalam kamu tidak dengar apa-apa kan? Tikus pun tidak lewat kan? Jadi, saya terpaksa menjawab. Tidak dengar apa-apa, Bu. Jelas sekali Karsih sudah mencoba membungkam saksi sejak awal. Tarno mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Gaji dari pabrik itu yang menghidupi istri dan anak saya. Pak, kalau tidak ada pekerjaan itu, saya tidak tahu harus kemana. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Suara Tarno serak. Tapi setelah kerangka itu ditemukan, saya tidak tahan lagi. Kalau saya terus diam, saya merasa seperti ikut membunuh Mbak Juminten. Mansur mengangguk. Terima kasih sudah bicara. Meskipun terlambat, pengakuan Anda sangat berarti. Kesaksian ini akan menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Kesaksian Tarno memperjelas garis besar kejadian. Malam 7 Agustus. Di dalam gudang, terjadi pertengkaran hebat antara Karsih dan Juminten soal uang. Setelah suara pukulan tumpul, Juminten menghilang selamanya. Ini bukan perbuatan orang luar, melainkan kejahatan mengerikan yang terjadi di dalam rumah itu sendiri. Mansur segera mengubah status Karsih menjadi tersangka dan memanggilnya kembali. Kali ini, ekspresi Karsih sekeras batu. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya yang menggenggam tongkat. Bu Karsih, malam 7 Agustus 1993, Anda bertengkar dengan menantu Anda di gudang, kan? Apa yang Anda lakukan saat itu? Karsih mengatupkan bibirnya rapat dan menatap Mansur tajam. Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya hanya melihat dia berkemas dan pergi. Saya tidak menyentuhnya seujung kuku pun. Ada saksi. Tetangga sebelah mendengar suara kalian berdua dan suara gedebuk. Mata Karsih bergetar hebat. Tapi ia segera menggeleng. Bohong. Dia pasti mengarang cerita untuk memeras saya. Saya membunuh orang? Nenek setua ini punya tenaga dari mana? Mansur tidak berdebat lebih jauh dan membiarkan Karsih pulang. Tanpa bukti fisik atau pengakuan, sulit untuk meruntuhkan pertahanan wanita tua yang licik ini. Mansur memanggil Bambang. Bambang. Gentong tempat jasad itu ditemukan. Seberapa berat? Bambang memeriksa laporan forensik.
Itu gentong tanah liat, Pak. Sangat berat. Kosong saja beratnya lebih dari 30 kilogram. Kalau ada isinya lebih berat lagi. Mansur menatap papan tulis. Coba pikirkan. Mengangkat orang yang pingsan, memasukkannya ke dalam gentong, menutupnya, lalu menumpuk 2 gentong berat lagi di atasnya. Bambang mengangguk. Benar, Pak. Nenek berusia 61 tahun saat itu tidak mungkin melakukannya sendirian. Pinggangnya bisa patah. Pasti ada kaki tangan. Seseorang yang membantunya menyembunyikan jasad. Mansur membuat daftar orang-orang yang ada di rumah itu pada malam 7 Agustus 1993. Bu Karsi, suaminya Basuki, menantu sulungnya Yati, dan si Kulitarno yang tidur di luar. Mansur mulai mencoret satu persatu. Basuki malam itu mabuk di rumah temannya. Tarno ketakutan di luar. Pena Mansur berhenti di satu nama yang tersisa. Satu-satunya orang di dalam rumah yang bisa membantu Karsi. Malam itu, yang terjaga di dalam rumah hanyalah Karsi dan menantu sulungnya, Yati. Mansur bangkit dari kursinya. Bambang, panggil Yati segera. Kali ini bukan sebagai saksi, tapi sebagai tersangka. 1 jam kemudian, Yati tiba di kantor polisi. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Selama 2 jam di ruang tunggu, ia hanya duduk diam, tidak minum, tidak bergerak. Pak Inspektur, lihat Bu Yati, kata Bambang sambil menunjuk monitor. Tangannya terus digosok-gosok. Itu tanda kecemasan yang luar biasa. Mansur mengintip dari celah tirai. Yati menunduk dalam, mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Beban rahasia yang ia pikul selama 10 tahun sepertinya sudah tak tertahankan lagi. Bawa dia ke ruang interogasi, kata Mansur. Hari ini kita selesaikan. Yati masuk ke ruang interogasi. Begitu duduk, bibirnya mulai gemetar tak terkendali. Mansur duduk di hadapannya. Diam. Hanya menatapnya. Ia tidak mendesak, tidak membentak. Ia hanya menunggu sampai hati nurani wanita itu membuka pintunya sendiri. Keheningan yang menyesakkan berlalu. Perlahan, air mata mulai menggenang di mata Yati, lalu menetes. Akhirnya, dengan bibir bergetar, Yati membuka mulut. Pak Detektif Hicks, ada yang ingin saya sampaikan. Saya melihat semuanya. 12 Desember. Pukul 4 sore. Inspektur Mansur menyalakan alat perekam di atas meja. Lampu merah kecil berkedip. Di seberangnya, Yati mengangkat gelas kertas dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berhasil menelan seteguk air. Tetapi saat meletakkan gelasnya, tangannya begitu gemetar hingga gelas itu membentur meja dengan keras. Dengan bibir kering, Yati mulai berbicara. Pak Detektif, pertama-tama, saya harus menceritakan kondisi saya dulu. Kalau tidak, Bapak mungkin tidak akan mengerti. Mansur mengangguk pelan. Silakan. Waktu kita banyak. Ceritakan pelan-pelan. Jangan ada yang terlewat. Yati menatap lantai, menggali kenangan pahit masa lalunya. Suami saya meninggal tahun 1991 karena kanker hati. Setelah suami saya tiada, saya mau pulang ke rumah orang tua, tapi mereka juga sudah meninggal. Rumah kakak saya juga penuh utang, tidak mungkin menampung saya. Suara Yati bergetar. Saya tidak punya tempat tujuan. Rasanya seperti sebatang kara di dunia ini. Jadi, saya terpaksa tetap tinggal di rumah ibu mertua dan membantu di pabrik, setidaknya untuk makan. Mansur langsung ke pokok persoalan. Saya mengerti kondisi Anda. Sekarang, mari kita ke intinya. Malam 7 Agustus 1993, apa yang terjadi di gudang itu? Yati menarik napas dalam-dalam, meremas ujung roknya. Malam itu sekitar jam 10. Saya sedang menonton TV di kamar. Yati berhenti, menelan ludah. Dari arah gudang, saya dengar teriakan. Suara jeritan yang melengking. Suara siapa? Suara ibu mertua dan Juminten. Keduanya berteriak-teriak.
Yati mencoba mengangkat gelasnya lagi, tetapi airnya tumpah ke meja. Firasat saya tidak enak, jadi saya lari ke gudang. Begitu saya buka pintu, wajah Yati pucat pasi, ekspresinya penuh kengerian. Juminten. Juminten tergeletak di lantai beton yang dingin, tidak bergerak sama sekali. Mansur bertanya dengan suara rendah, "Di mana posisi ibu mertua Anda?" Berdiri persis di sampingnya. Napasnya tersengal. Yati menutupi wajahnya dan menangis. Darah mengalir dari belakang kepala Juminten. Melihat darah merah membasahi lantai, saya begitu takut sampai tidak bisa berteriak. Saat itu, "Apa yang dikatakan ibu mertua Anda?" Yati menjawab dengan suara bergetar. Begitu melihat saya, beliau langsung berkata, "Perempuan ini menyerangku. Minta uangnya dikembalikan. Aku hanya mendorongnya. Lalu dia jatuh sendiri. Beliau bilang beliau tidak bersalah. Lalu apa yang Anda lakukan?" Air mata Yati jatuh berderai. "Tentu saja saya mau menelepon ambulans. Saat saya berlari ke arah telepon, ibu mertua menarik lengan saya dengan sangat kuat. Apa yang dikatakannya untuk menghentikan Anda?" Yati menunduk, suaranya nyaris hilang. "Kalau kamu lapor sekarang, aku masuk penjara. Pabrik ini akan bangkrut, dan kamu akan diusir dari rumah ini. Aku bisa membuatmu jadi kaki tangan." Saya diancam, Pak. Yati terisak-isak, tubuhnya bergetar karena rasa bersalah. "Saya ini orang yang tidak punya tujuan kalau diusir dari rumah itu." Mendengar kata-kata itu, kaki saya lemas. Saya tidak punya keberanian untuk melapor. Lalu, ibu mertua menunjuk sebuah gentong kosong di sudut gudang. "Masukkan dia ke sana. Bereskan tanpa ada yang tahu," perintahnya. Mata Mansur menajam. "Gentong kosong? Bukankah seharusnya berisi tuak?" Yati mengangguk lemas. "Iya." Saat itulah saya sadar. Ibu mertua tidak melakukannya secara kebetulan. Beliau sudah merencanakannya. Gentong itu sudah dikosongkan sebelumnya. "Lalu Anda menuruti perintahnya?" Bibir Yati bergetar. Kata-katanya tercekat. Saya ragu. Saya mau berbalik dan kabur." Yati tiba-tiba berhenti. Wajahnya meringis ngeri. Saat itu, Juminten, yang saya kira sudah meninggal, membuka matanya. Mansur menahan napas. Juminten mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan memegang ujung celana saya. Suara Yati serak seperti jeritan. "Mak Yati, tolong saya." Begitu pintanya, udara di ruangan itu seolah membeku. Mansur dan Bambang yang mencatat hanya bisa menatap Yati tanpa kata. Yati menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meraung seperti hewan terluka. Tapi, tenaganya langsung hilang. Matanya tertutup lagi. Tubuhnya lemas. Mansur bertanya dengan berat, "Lalu, Anda memanggil ambulans?" Yati menggeleng sambil menangis histeris. Ibu mertua berteriak panik. "Kalau perempuan ini dibiarkan hidup, kita berdua akan tamat. Cepat bantu saya." Saya melepaskan tangan Juminten. Tangan yang memegang kaki saya itu. Mansur menahan nada menghakimi dan bertanya dengan datar. Lalu, ibu mertua mengangkat tubuh lemas Juminten dan memasukkannya paksa ke dalam gentong kosong yang sudah disiapkan. Tubuh Juminten terlipat. Lalu, beliau menutupnya. Yati terus berbicara sambil terisak hebat. Saya hanya berdiri mematung. Kaki saya gemetar. Tidak bisa menghentikannya. Hanya itu? Menutupnya dan selesai? Tidak. Ibu mertua berteriak. Kalau ini ketahuan, gawat. Tumpuk gentong di atasnya untuk menyembunyikannya. "Cepat bantu." Yati menggeleng keras. Saya mau menolak. Sungguh. Tapi tubuh saya tidak mau menurut. Saya takut sekali pada ibu mertua. Napas Yati tersengal. Akhirnya, saya menuruti perintahnya. Kami berdua mengangkat dua gentong berat dan menumpuknya di atas gentong itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Yati bersandar lemas di kursi. Sejak hari itu, saya tidak bisa tidur tanpa minum.
Setiap malam Juminten datang ke mimpi saya dan menangis. Mbak Yati, kenapa Mbak tega? Saya terus menghibur diri dengan pikiran picik. Bukan aku yang membunuhnya, sambil menahan penderitaan selama 10 tahun. Hari-hari itu seperti di neraka. Yati mengangkat wajahnya yang basah air mata. Pak Detektif, pertanyaan terakhir. Saat Juminten dimasukkan ke dalam gentong, apakah dia masih hidup? Yati tidak menjawab, hanya terus menangis tanpa suara. Bahunya bergetar hebat. Saat dimasukkan, matanya sempat terbuka sesaat, lalu tertutup lagi. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Saya tidak punya keberanian untuk memastikannya. Mansur bangkit dari kursinya, matanya berkilat dingin. Bambang, segera bergerak. Tangkap Karsi sekarang juga. Saat kedua lengannya diborgol, Karsi meronta dan berteriak seperti hewan liar. Dua polisi tegap memeganginya, tetapi Karsi terus berontak, lepaskan. Yati pembohong. Nenek setua ini punya kekuatan apa untuk membunuh orang? Karsi menendang tongkatnya yang jatuh ke lantai. Saya tidak bersalah. Saya tidak menyentuhnya sama sekali. Ini semua fitnah. Polisi memaksanya masuk ke mobil patroli. Karsi terus mengamuk, membenturkan kepalanya ke jendela. Amukannya begitu dahsyat, tak seperti wanita berusia 70 kerapakan. 13 Desember, Bambang menggeledah rumah Karsi. Di sebuah lemari berukir di kamar belakang, ia menemukan sebuah laci tersembunyi. Di dalamnya, ada secari kertas memo yang sudah menguning. 1993, 6 Agustus. Siapkan gentong kosong. Sudut gudang. Bambang memasukkan memo itu ke dalam kantong bukti. Ya Tuhan, 1 hari sebelum kejadian. Ini sudah direncanakan. Karsi kembali diinterogasi dengan bukti baru itu. Ibu, ini tulisan tangan Anda, kan? 6 Agustus 1993. Tepat sehari sebelum menantu Anda menghilang. Karsi membuang muka. Itu catatan untuk membuat tuak baru. Gentongnya kan harus dikosongkan dulu. Begitu? Tapi tidak ada catatan pembuatan tuak baru sekitar tanggal itu. Karyawan Anda juga bilang tidak ada yang memindahkan gentong. Karsi tergagap. Jari-jarinya yang keriput di atas lutut gemetar. Saya tidak ingat. Mana bisa saya ingat kejadian 10 tahun lalu? 15 Desember. Sikap Karsi mulai berubah. Dengan ekspresi nelangsa, ia berkata, Pak Detektif, memang benar saya yang mendorongnya. Tapi yang memasukkannya ke dalam gentong itu Yati sendirian. Dia kan kuat. Mansur membuka catatannya. Bu Karsi, awalnya Anda bilang tidak tahu apa-apa. Lalu setelah Yati mengaku, Anda bilang hanya mendorong. Sekarang Anda bilang Yati yang memasukkannya. Kesaksian Anda terus berubah. Siapa yang bisa percaya? Sore harinya, hasil analisis forensik tambahan datang. Senior, retakan di tengkorak korban, bukan karena jatuh biasa. Itu akibat benturan keras dengan benda tumpul bersudut. Benda seperti itu ada di gudang? Bambang menunjukkan foto TKP. Sudut tatakan gentong yang terbuat dari batu, dan bibir gentong itu sendiri. Bentuknya cocok sekali dengan luka korban. Benturan itu pasti membuatnya langsung pingsan. 16 Desember, Mansur melakukan pertaruhan terakhir. Ia memanggil Karsi lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan 2 foto di atas meja. Foto pertama adalah Yulia saat berusia 7 tahun, tersenyum riang di pangkuan ibunya, Juminten. Foto kedua adalah Yulia sekarang, 17 tahun, dengan wajah tanpa senyum. Anak ini, selama 10 tahun, percaya ibunya telah meninggalkannya, karena neneknya setiap hari mengatakan, ibumu kabur karena selingkuh, dia membuangmu. Siapa yang akan membayar 10 tahun penderitaan anak ini? Mata Karsi terpaku pada foto itu. Kelopak matanya bergetar. Dalam foto itu, menantunya memeluk cucunya dengan erat, tersenyum seolah memiliki seluruh dunia. Mansur menatap Karsi lurus-lurus.
Saat Juminten mengulurkan tangan meminta tolong, "Apa yang Anda lakukan? Apakah wajah cucu ini tidak terlintas di benak Anda?" Karsih terdiam, menunduk. 5 menit berlalu. 10 menit. Akhirnya, bibir kering Karsih terbuka. Saya memasukkannya ke dalam gentong dan menutupnya. Karsih menatap foto menantunya. Saat dia terlipat di dalam gentong, napasnya masih ada. Saya dengar suara krok, krok. Suara Karsih pecah. Tapi, saya tetap menutupnya. Lalu saya panggil Yati untuk membantu menumpuk 2 gentong berat di atasnya. "Kenapa?" tanya Mansur dingin. "Anda bisa saja menolongnya." Karsih mengangkat wajahnya. Matanya basah, tetapi ada kilatan mengerikan di dalamnya, agar tidak ada yang bisa membukanya. Agar dia terkubur selamanya. "Kenapa Anda begitu kejam padanya?" Karsih menatap Mansur dengan tajam. "Kalau perempuan itu tidak mati, anak-anak saya tidak akan bisa hidup. Kalau dia koar-koar soal utang 80 juta itu, perjodohan si bungsu, Teguh, akan batal. Basuki juga akan dicap sebagai suami yang tidak bisa mengurus istri. Semuanya gara-gara perempuan itu." Mansur menatap cinta seorang ibu yang telah berubah menjadi monster. Karsih menunduk. "Saya hanya mencoba menyingkirkan penghalang di jalan anak-anak saya. Karena saya seorang ibu." 17 Desember, Karsih resmi didakwa atas pembunuhan. Yati juga didakwa karena menyembunyikan kejahatan. 20 Desember, jaksa penuntut umum mulai merekonstruksi tragedi musim kemarau 1993 itu. Juminten menjual sawah warisannya seharga 80 juta rupiah. Uang itu adalah harapannya untuk memulai hidup baru bersama Yulia. Tapi Karsih, dengan bujuk rayu licik, berhasil mengambil alih buku tabungan dan uang itu kemudian ia berikan pada si bungsu, Teguh, untuk melunasi utangnya pada rentenir. Saat Juminten tahu rekeningnya kosong dan menuntut uangnya kembali, mengancam akan melapor ke polisi dan menyebarkannya ke seluruh desa, Karsih merasa terpojok. Rencana perjodohan Teguh dan nama baik keluarga 3 generasi berada di ujung tanduk. Karsih pun merencanakan pembunuhan itu dengan rapi, menyiapkan gentong kosong sehari sebelumnya. Malam itu, di gudang, pertengkaran memuncak. Karsih mendorong Juminten hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Dengan bantuan Yati yang ketakutan dan terancam, ia memasukkan Juminten yang masih bernapas ke dalam gentong, menuangkan tuak keras untuk menyamarkan bau dan memperlambat pembusukan, lalu menyegelnya. Alibi pun disiapkan. Rumor disebar. Bukti palsu berupa bungkusan pakaian disiapkan. Saksi dibungkam. Selama 11 hari, suami korban tidak melapor, memberikan waktu bagi Karsih untuk menyempurnakan kebohongannya. Kebenaran pun terkunci di dalam gentong dingin itu selama 1 dekade. 15 Maret 2004, Pengadilan Negeri Bantul penuh sesak. Di barisan depan, Yulia, kini 18 tahun, duduk tegak. Di sampingnya, ayahnya, Basuki, menunduk dalam. Terdakwa Karsih, silakan berdiri. Karsih, dengan seragam tahanan, berdiri perlahan. Wibawa sebagai juragan gula Jawa telah lenyap. Hanya menyisakan sosok nenek tua yang bungkuk. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Karsih, pada 7 Agustus 1993, mendorong korban hingga pingsan. Sampai di sini, bisa dianggap sebagai tindakan tak disengaja. Akan tetapi, terdakwa, dengan kesadaran bahwa korban kemungkinan masih hidup, dengan sengaja mengurungnya di dalam gentong kedap udara hingga meninggal karena kehabisan napas. Ini adalah pembunuhan berencana yang keji. Dengan ini, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Karsih, penjara 12 tahun. Karsih hanya menunduk, pasrah. Selanjutnya, giliran Yati. Terdakwa Yati, terbukti secara aktif membantu menyembunyikan jasad. Namun, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa berada di bawah tekanan dan ancaman dari mertuanya. Dengan ini, menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, dengan masa percobaan 2 tahun. Yati langsung bersimpuh dan menangis. Terima kasih, Yang Mulia.
Yulia di bangku penonton hanya bisa menangis dalam diam. Beban yang menghimpit dadanya selama 10 tahun akhirnya pecah. Setelah sidang, Teguh, si bungsu, langsung pergi meninggalkan ruang sidang. Basuki pun mencoba menyelinap keluar, tetapi wartawan sudah menunggunya. Pak Basuki, benarkah Anda tidak tahu selama 10 tahun bahwa ibu Anda yang membunuh istri Anda? Saya tidak tahu. Ibu saya bilang dia kabur. Ya saya percaya. Kenapa Anda baru melapor setelah 11 hari? Bukankah itu aneh? Basuki tergagap, tak bisa menjawab. Ketidakpeduliannya pada sang istri dan kepatuhan butanya pada sang ibu terungkap jelas. Ia lari masuk ke dalam taksi dan menghilang. Yulia menatap punggung ayahnya yang menyedihkan dari kejauhan. Bulan April, Yulia mengambil kerangka ibunya. Ia tidak memakamkannya di pemakaman keluarga, melainkan di sebuah pemakaman umum yang cerah di dekat desa asal ibunya. Di batu nisan marmer hitam itu, terukir nama yang baru ia dapatkan kembali setelah 10 tahun, Juminten Prameswari. 1996, putri tercinta, Yulia, membaringkanmu di sini. Bukan sebagai istri siapapun, bukan sebagai menantu siapapun, hanya sebagai seorang ibu. Angin musim semi berembus lembut. Yulia meletakkan tangannya di batu nisan. Ibu, aku sekarang mengerti. Ibu tidak meninggalkanku. Ibu mau membawaku pergi untuk hidup bahagia. Air mata yang ditahannya mengalir deras. Maafkan aku, Bu. Aku sempat percaya kata-kata nenek dan membenci ibu. Maafkan aku. Yulia tersungkur di depan makam dan menangis sejadi-jadinya. Luka seorang gadis yang selama 10 tahun hidup dengan cap anak yang ditinggalkan akhirnya mulai sembuh. Bulan itu juga, pabrik gula Jawa 3 generasi resmi bangkrut. Basuki menjual tanah dan bangunan pabrik dengan harga murah untuk melunasi utang, lalu pergi dari desa seperti buronan. Inspektur Mansur sedang membereskan mejanya. 2 tahun lagi ia akan pensiun dan sudah mengajukan pindah ke bagian administrasi. Senior, benar mau pindah? Tanya Bambang sambil membawa 2 cangkir kopi. Tenaga sudah tidak kuat lagi untuk lari-lari. Kalian yang muda yang harus bekerja keras. Mansur menepuk bahu Bambang. Bambang, ada satu hal yang harus kamu ingat sebagai detektif. Jangan pernah meremehkan kasus yang kelihatannya sepele seperti masalah rumah tangga. Di balik semua itu, bisa jadi ada orang yang terkubur tanpa keadilan. Jangan sampai menyesal 10 tahun kemudian seperti aku. Bambang mengangguk. Siap, Pak. Saya akan ingat itu. Musim gugur, beberapa hari sebelum ujian masuk universitas, Yulia kembali mengunjungi makam ibunya. Ibu, aku akan ikut ujian. Aku mau kuliah di Jakarta. Yulia membersihkan debu di batu nisan dengan sapu tangannya. Aku tidak membenci ayah atau nenek lagi. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri. Kehidupan yang dulu ingin ibu berikan padaku. Aku akan buktikan. Aku akan hidup dengan baik di Jakarta. Sinar matahari sore yang hangat menyinari nisan itu. Yulia bangkit dan berjalan menuruni bukit tanpa menoleh ke belakang. Pandangannya tidak lagi tertuju pada desanya, tetapi pada jalan lebar yang menuju Jakarta. Gadis yang selama 10 tahun hidup sebagai anak yang ditinggalkan, kini berdiri tegak sebagai seorang wanita dewasa berusia 18 tahun. Pabrik gula Jawa 3 generasi telah lenyap dalam sejarah. Gentong yang menyimpan tragedi itu telah pecah berkeping-keping. Tetapi nama sang ibu yang terkurung di dalamnya, akhirnya menemukan tempatnya, di dalam hati putrinya dan di atas batu nisan itu. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda menyukainya, meninggalkan komentar akan sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi cahaya dan ketenangan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih.